Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang protokol TCP atau IP. Konsep protokol TCP atau IP. Protokol adalah kumpulan aturan yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara dua atau lebih komputer atau perangkat jaringan. Jadi protokol itu sebuah aturan yang mengatur banyaknya komputer, banyaknya jaringan untuk saling berkomunikasi. Oke, yang poin kedua itu ada TCP, Transmission Control Protocol. Adalah protokol transport layer yang bertanggung jawab untuk mengatur koneksi antara dua perangkat dan memastikan pengiriman data yang andal antara keduanya. Jadi TCP itu protokol yang kontrol yang mengatur dua perangkat sehingga dua perangkat itu bisa diatur eh, pengirimannya atau keduanya itu mempunyai aturan aturan masing-masing, tetapi dengan pengiriman yang sama. IP, Internet Protocol, ada protokol network layer yang mengatur alamat dan rute data melalui jaringan. Jadi IP itu seperti eh, jalannya atau rute jaringan untuk mengirimkan data atau menerima data. Kedua protokol ini, TCP dan IP, bekerja sama untuk memastikan pengiriman data yang andal dan efisien melalui jaringan. Jadi TCP dan IP itu emang sudah sepaket dalam eh, pengiriman jaringan, pengiriman saling terhubung satu sama lain, dan lain sebagainya. TCP atau layer. Nah, ini adalah lapisan-lapisan TCP-nya. Yang pertama itu adalah lapisan application, aplikasi layer. Layer aplikasi adalah lapisan teratas dari TCP atau IP. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan komunikasi antara aplikasi di perangkat yang berbeda, seperti email, web browsing, dan file transfer. Jadi aplikasi layer itu aplikasi yang yang menampak. Jadi itu eh, user bisa melihat lapisan ini, lapisan aplikasi ini. Seperti halnya email atau web browsing, yaitu tampak mukanya, ada informasinya, ada tulisannya, dan itu ada di lapisan application. Yang kedua, lapisan transport layer. Lapisan selanjutnya sering disebut dengan transport layer. Lapisan ini digunakan sebagai jembatan transportasi agar data dapat dipindah dari komputer satu ke komputer lainnya. Lapisan ini berada di atas lapisan application. Jadi sesudah aplikasi yang kedua itu adalah lapisan transport. Di sini terdapat dua jenis protokol, yaitu TCP dan juga UDP. TCP dan UDP itu sama saja, sama-sama controller router itu, dan UDP juga itu sama. Hanya saja berbeda tujuan dan berbeda aturan tersendiri. Yang ketiga, lapisan network. Layer jaringan mengatur pengiriman data melalui jaringan, termasuk menentukan rute terbaik untuk data dan mengenai pengiriman data di antara jaringan yang berbeda. Jadi lapisan network itu sudah memasuki jaringannya, dan jaringannya ini tujuannya untuk mengirim data dari jaringan tersebut, dan rutenya itu akan dipilih-pilih. Misalnya rute ini banyak pengirimannya, akan mengalihkan ke rute yang lain sampai rute yang manapun sampai tiba di tujuannya. Makanya disebut menentukan rute yang terbaik untuk data dan mengenai pengiriman data di jaringan yang berbeda. Jaringan berbeda itu luas jaringan ini. Jaringan di dunia di global seluruh negara itu memiliki jaringan yang berbeda-beda. Yang keempat, layar fisik, physical layer. Nah, layar fisik adalah lapisan terbawah dari TCP atau IP dan bertanggung jawab untuk mengingat data melalui media fisik seperti kabel dan atau nikabel. Jadi kalau layar fisikal berbeda dengan network dan lainnya. Karena fisikal itu bisa dilihat, bisa diraba, dan juga memakai kabel atau nikabel, tidak memakai gelombang radio. Peranan TCP atau IP. Yang pertama itu mengatur komunikasi antar komputer. Nah, TCP atau IP itu eh, diatur mengatur komunikasinya antar komputer. Ini juga mempunyai enkripsi di dalam masing-masing komputer tersebut. Komputer kedua itu jadi tidak seenaknya bisa masuk
dalam komunikasi. Jadi komunikasi ini juga ada batasannya juga dan terenkripsi melalui satu sama lain. Yang kedua, dengan paket data. Nah, dikirimnya paket data itu menggunakan TCP. Dan di sini juga ada rutenya, ada alamatnya, ada IP-nya, dan ada identitas komputer satu dan komputer lainnya, atau yang lebih luas lagi komputernya. Yang ketiga itu ada identifikasi komputer. Nah, di peran TCP IP itu, biasanya IP yang diidentifikasi komputer. Eh, Semua komputer pasti mempunyai IP. Dan IP itu sebagai ibaratnya alamatnya. Nah, alamat tersebut itu ada di beberapa faktor dan tempat lainnya. Yang keempat yaitu standar global. Nah, standar global ini maksudnya itu sudah global. Jadi eh, dimanapun, kapanpun bisa diakses, bisa dikirim tanpa melihat lokasinya. Jadi lokasi komputer satu dan komputer dua itu sudah bebas di di seluruh belahan dunia sudah bisa dikirim karena sudah standar global sesuai dengan aturan global tersebut. Yang kelima, mendukung berbagai aplikasi. Nah, untuk mendukung berbagai aplikasi ini itu aplikasi yang berkaitan dengan internet atau media menggunakan kabel atau jaringan itu bisa disupport, bisa memenuhi aplikasi tersebut untuk user, klien, atau lainnya. Fungsi TCP atau IP. Nah, di fungsi ini itu yang pertama melakukan penyimpanan yang terenkripsi, yang kedua melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Nah, di sini juga kita bisa eh, mengkontrol komputer lain walaupun kita tidak di tempat satu komputer itu, tetapi kita di komputer berbeda, tapi kita juga bisa eh, mengkontrol komputer itu pada jarak yang jauh. Yang ketiga, mengirim dan mengirim komputer mailing. Nah, ini itu saling komunikasi ya ini. Mengirim data, menerima data. Seperti halnya seperti itu. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan bekas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Ini sharing nih fiturnya. Fitur mengakses mungkin ini seakan ya. Yang kelima itu melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Jadi ini komen komen secara bersamaan untuk menjalankan produknya itu. Jadi produknya itu sama dan itu juga eh, kita menerima dan mengirimkan data itu banyak sekali. Bisa menggunakan perintah yang sangat besar. Yang keenam, melakukan fitur name server. Jadi server itu juga bisa mempunyai nama-nama fitur tersebut. Tujuan TCP atau IP yang pertama menjamin pengiriman data yang aman dan efisien karena setiap data itu harus terenkripsi. Eh, karena data itu terenkripsi, maka jaringan pun perlu pengamanan juga. Yang kedua, jaringan koneksi internet dapat dibangun dan diterapkan di berbagai jenis perangkat komputer. Nah, jaringan koneksi internet itu pun kita bisa di mana aja dibangunnya dan kita juga bisa digunakan dengan device yang tidak hanya laptop, komputer, bahkan handphone atau teknologi lainnya yang memerlukan internet. Yang ketiga, mendukung aplikasi jaringan. Ini sama seperti sebelumnya, dan ini aplikasi jaringan lebih ke jaringan. Yang keempat, menggunakan client server arsitektur yang lebih powerful. Jadi, client server ini, uh, client itu banyak, dan bisa digunakan satu server. Jadi, satu server bisa digunakan banyak sekali pengguna untuk menggunakan jaringan tersebut. Yang kelima, TCP atau IP sudah support berbagai jenis routing yang berbeda. Routing di setiap negara, setiap kota, setiap wilayah, ataupun zona itu berbeda-beda peraturan dan berbeda pula koneksinya. Dan di sini support terhadap semua routing tersebut. Yang keenam, TCP atau IP merupakan high level protokol standar di mana dapat melayani pengguna secara luas. Nah, ini uh, sudah masuk ke global, jadi siapapun juga seperti sebelumnya, siapapun dimanapun juga bisa menggunakannya.
arsitektur dan penjelasan TCP atau IP. Nah, di sini eh, ada layer pertama atau lapisan pertama itu adalah physical. Nah, physical layer adalah lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistem pengiringan data ke device yang terhubung jaringan. Jadi physical itu device-nya seperti halnya handphone satu dengan handphone 2. Nah, ini itu tujuannya sistem untuk mengirimkan data. Jadi awalnya itu di physical dulu di handphonenya tersendiri untuk faktor yang dapat mengirimkan data tersebut. Yang kedua, network interface. Nah, ini layar lapisan kedua itu ini network access atau bisa dibilang network access layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lainnya yang terhubung secara langsung. Bisa dibilang ini adalah jaringan. Yang ketiga yaitu lapisan ketiga itu ada internet. Nah, internet layer bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Jadi internet itu adalah seperti transportasinya. Nah, transportasinya itu ada proses dari uh, alamat satu ke alamat lainnya dan aktivitas ini pun dilakukan oleh host pada jaringan internet yang host itu mengatur tracknya jaringan atau router. Lalu yang keempat adalah lapisan keempat yaitu ada transport. Transport layer adalah untuk melakukan pengiriman data host to host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama informasi yang dikirimkan pada pengirim. Jadi, host pertama itu mengirimkan data dan host kedua itu menerima data. Nah, keduanya itu harus sesuai dengan pengirim dan host penerima pun sesuai dengan apa yang dikirim oleh data tersebut. Tidak boleh berbeda dan tidak boleh ada yang hal aneh dan atau bilang anomali aneh yang lainnya. Jadi harus sesuai persis sama. Dan ini pun jangan lupa terenkripsi harus aman pula dari kaitan dengan pengguna jahat lainnya. Yang kelima atau yang terakhir paling atas yaitu application layer. Application layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP atau IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Nah, layer ini termasuk seluruh proses menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Jadi ini ada aplikasi layer. Jadi eh, intinya itu ada di sini di SPIP itu. Jadi mendefinisikan aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Jadi mengatur proses atau uh, mengenali proses-proses yang ada di jaringan jaringan transport tersebut. Yang sekarang selanjutnya itu mekanisme kerja TCP atau IP. Oke, cara kerja jaringan TCP IP itu yang pertama memecah data menjadi paket kecil. Cara pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil yang sebelumnya itu ditransferkan ke media lain. Jadi di sini ada paket data. Nah, paket data itu dipecah menjadi kecil-kecil atau bisa dibilang yaitu bit file, file bit atau enggak. Nah, jadi paket data itu bisa berupa gambar, video, suara, warna atau lainnya. Itu semua itu ditranslate atau dipecah menjadi bit atau bahasa komputer. Nah, setelah itu, yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router ini berfungsi sebagai mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, setelah dipecah, ditranslatekan ke bit komputer, bahasa komputer, itu lalu dikirimkan melalui sinyal dengan router. Nah, router-router ini ya, itu akan dikirimkan ke penerima. Dan router itu tidak hanya satu jalur, mungkin banyak jalur, dan jalurnya itu semua punya opsi tersendiri yang menjadi jalur terbaik itu agar cepat sampai ke penerima. Nah, yang ketiga, jika paket berhasil dikirim ke tujuan, paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, di TCP atau IP ini lalu akan bekerja untuk melihat keseluruhan transport tersebut dan datanya itu aman atau tidak tersampai atau tidak tersampai sesuai dengan pengirim atau tidak sesuai dengan.
Nah, untuk TCP atau IP di Indonesia tersebut, di negara kita ini, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan dan konektivitas di seluruh negeri, termasuk dengan mengembangkan jaringan broadband dan mendorong pengguna teknologi jaringan 4G dan 5G. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di seluruh negara pun juga sudah menggunakan media seperti TCP atau IP ini. Karena teknologinya sangat cepat seperti 5G dan kualitasnya pun sangat bermanfaat bagi semua pekerjaan dan semua hal lainnya. Dan makanya mungkin seluruh negara pun turut membantu dan turut menggunakan teknologi TCP dan IP ini. Dan di Indonesia pun sudah berkembang eh, cukup dilihat oleh masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Oke, sekian dari saya tentang protokol TCP dan IP. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.